Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan kami dari kelompok 10 yang akan memaparkan materi tentang bahasa adalah sistem makna. Yang pertama, hakikat makna dan hubungan antar makna dalam kajian sematik bahasa Arab oleh Febri Ramadhani 2020. Hampir tidak ada aktivitas manusia yang berlangsung tanpa kehadiran bahasa di dalamnya, dan bahasa tidak akan terlepas daripada makna setiap perkataan yang diucapkan. Tataran penggunaan bahasa yang digunakan saat berinteraksi pun tentunya tidak terlepas dari penggunaan kata atau kalimat yang bermuara pada makna, yang merupakan ruang lingkup kajian sematik. Berdasarkan teori yang dikembangkan oleh Ferdinand yang dikenal sebagai bapak linguistik modern, makna adalah pengertian atau konsep yang dimiliki atau terdapat pada sebuah tanda linguistik, di mana setiap tanda linguistik tersebut terdiri dari dua unsur, yaitu yang diartikan dan yang mengartikan. Abdul Khair mengatakan makna terbagi menjadi beberapa jenis makna. Yang pertama makna leksikal, dan yang kedua makna gramatikal, yang ketiga makna denotatif, keempat makna kata dan makna istilah, yang kelima makna konseptual, yang keenam makna idiom. Makna bahasa pada hakikatnya terkait dengan lapas atau bentuk kata, struktur, dan konteks situasi dan kondisi. Makna sebuah kata dapat ditentukan apabila kata tersebut sudah berada dalam konteks kalimatnya. Adapun hubungan antar makna adalah hubungan sematik yang terdapat antara satuan bahasa yang satu dengan bahasa yang lain, yang memperhatikan adanya persamaan, pertentangan, kegandaan makna, dan lain sebagainya. Yang kedua, studi makna dalam teks bahasa Arab dalam teori kontekstual, Zulkifli 2023. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui suatu teks bahasa Arab melalui pendekatan kontekstual. Penelitian ini menggunakan penelitian perpustakaan yang datanya disimpulkan melalui beratus kitab-kitab jurnal dan artikel alamiah. Salah satu ilmu yang sangat penting dalam proses pemaknaan suatu kata adalah ilmu dilalah. Ilmu dilalah juga dikenal dengan ilmu sematik. Ilmu dilalah atau sematik merupakan ilmu yang sifatnya universal, yang mempelajari dan menerima beberapa bahasa secara keseluruhan, melihat beberapa kondisi bahasa dan tidak hanya untuk dirinya. Makna merupakan suatu kajian dalam bahasa. Hal ini karena berbahasa bertujuan untuk menyampaikan makna, dan makna juga merupakan tujuan akhir dari ucapan tersebut. 3. Fenomena perluasan dan pendidikan makna dalam ilmu sematik. Penulis Ahmad Syafii Fataki tahun 2021. Abstrak. Artikel ini mengkaji perluasan dan pendidikan makna dalam bidang sematik. Alasan yang melatar belakangi penelitian ini karena makna dalam satu kurun waktu dapat berubah dan kemungkinan besar berbeda pada kurun waktu yang lain. Keadaan ini terjadi karena perkembangan pemikiran penggunaan bahasa dan perubahan budaya. Jadi itulah muncul beberapa fenomena seperti perluasan dan pendidikan makna. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah analisis deskriptif dan kritis. Temuan penelitiannya adalah satu, perluasan makna tentu erat kaitannya dengan penggunaan bahasa. Masyarakat pendukung bahasa dalam memperluas makna yang terkandung dalam suatu kata dapat menggunakan analogi atau dengan bahasa Swedia itu sendiri. Pemekaran seringkali disebabkan oleh faktor sosial. Suatu kata kembali penggunaannya dari kalangan terbatas menjadi penggunaan umum. Kadang-kadang akan memperluas maknanya dan kehilangan beberapa unsur pembedanya. 2. Perluasan makna tidak hanya menjadi pemacu perkembangan semantik dan metode dalam pengembangan linguistik, yaitu ilmu pengetahuan, namun di sisi lain menunjukkan kelemahan suatu bahasa, khususnya bagi masyarakat awam. 3. Perluasan makna merupakan akibat dari hilangnya beberapa ciri pembeda suatu kata, sedangkan penyempitan makna merupakan akibat dari penambahan beberapa ciri pembeda suatu kata. 4. Ditemukannya penyempitan makna dalam ranah keilmuan dan seni ternyata erat kaitannya dengan fenomena
homonim, dan polisemi. Ringkasan, secara sinkronis makna sebuah kata atau leksem tidak akan berubah, tetapi secara diakronis ada kemungkinan dapat berubah. Maksudnya dalam masa yang relatif singkat, makna sebuah kata akan tetap sama, tidak berubah, akan tetapi dalam waktu yang relatif lama ada kemungkinan makna sebuah kata akan berubah. Ada kemungkinan ini bukan berlaku untuk semua kosakata yang terdapat dalam sebuah bahasa, melainkan hanya terjadi pada sejumlah kata saja yang disebabkan oleh berbagai faktor dalam berbagai kondisi. Perubahan makna dalam koridor ilmu semantik kerap kali bersamaan dengan perubahan sosial yang disebabkan oleh perpindahan penduduk, kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan, mobilitas ekonomi, budaya global, peperangan, geopolitik, tradisi lokal, adat istiadat, dan lain-lainnya. Perlu diketahui bersama bahwa perubahan makna bisa dikelompokkan menjadi 6 macam, yaitu generalisasi, spesialisasi, ameliorasi, peorasi, sinestesia, dan asosiasi. Ada 2 faktor yang menyebabkan terjadinya perubahan makna suatu kata atau ujaran, yakni faktor kebahasaan atau linguistik dan faktor sosial. Faktor penyebab terjadinya perubahan makna kata yang bersifat kebahasaan adalah faktor yang ada di dalam atau terkait langsung dengan kata atau ujaran tersebut. Sedangkan faktor sosial adalah faktor yang berkaitan dengan masyarakat penutur, yaitu perkembangan sosial, budaya, adat istiadat, tradisi, kondisi psikologis, dan lain-lain. Faktor ini menimbulkan perubahan maknanya baik meluas ataupun menyempit. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.